Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman perjuangan mahasiswa Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Reja Yansa. Di sini saya akan ngebahas sedikit kasus pembunuhan disertai mutilasi di Kalimalang. Pelaku berinisial A yang melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap si korban DS di Kalimalang, Bekasi, melakukan aksinya lantaran kesal dengan korban yang kerap melecehkannya. Kepala Subbagian Humas Polres Metro Bekasi, Kota Kompol Erna Ruswing, mengatakan pelaku kesal karena dipaksa melakukan sodomi terhadap korban. Pelaku kesal dengan korban karena dipaksa sodomi berkali-kali oleh korban, kata Erna dalam keterangannya Rabu 9 Desember. Namun Erna belum menjelaskan lebih jauh secara ihwal detail kasus tersebut. Ia menyebutkan pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus tersebut. Untuk saat ini, pelaku A diamankan oleh Subdit Resmob PMJ, ucap Erna. Sebelumnya, seorang pemuda berinisial A umur 17 tahun berhasil diringkus di daerah Karanji, Bekasi saat sedang bermain PlayStation pada Rabu 9 Desember sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan itu bermula pada penemuan jasad korban pembunuhan disertai mutilasi berinisial DS ditemukan di Kalimalang, kawasan Kanyuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 7 Desember kemarin. Saat pertama ditemukan hanya ada bagian badan tanpa kepala, tanpa tangan kiri, dan tanpa kedua kaki. Setelahnya, bagian jasad lainnya berupa lengan kiri ditemukan sebuah di tong sampah di sekitar lokasi penemuan pertama. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan luka tusuk serta tato pada tubuh korban. Kanit 1 Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya, AKP Herman Edko Simbolan, mengatakan ada 35 adegan yang dilakukan di 4 tempat kejadian perkara berbeda. Rekonstruksi berlangsung lancar sebanyak 35 adegan di 4 tempat kejadian perkara berbeda, kata Herman kepada wartawan Rabu 16 Desember. Dalam rekonstruksi ini, tersangka berinisial A turut dihadirkan. Namun selama proses rekonstruksi, tersangka digantikan oleh pemeran pengganti lantaran masih di bawah umur. Disampaikan Herman, seluruh adegan dalam proses rekonstruksi itu tidak ada yang dibantah oleh tersangka. Tidak ada adegan yang dibantah. Semua sesuai pengakuan pelaku, ucap Herman. Proses rekonstruksi ini diawali saat tersangka dan korban di rumah tersangka yang beralamat di daerah Jaka Sampurna, Kota Bekasi pada Minggu 6 Desember. Saat itu, keduanya tiba menggunakan sepeda motor milik korban. Setelahnya, mereka sempat berbincang di ruang tamu di rumah tersangka. Tersangka A sempat meminta izin kepada korban untuk pergi ke warnet, namun dilarang oleh korban dengan alasan bisa menyebabkan sakit mata. Tak berselang lama, korban kemudian tertidur. Tersangka sempat bermain handphone milik korban dan akhirnya ikut tertidur. Pukul 01.15, tersangka terbangun karena merasa kaget dengan posisi celana panjang training tersangka sudah di bawah lutut dan korban sudah berada di belakang tubuh tersangka, tutur Herman saat rekonstruksi. Setelahnya, korban mengajak tersangka untuk melakukan perbuatan seks menyimpang. Tersangka sempat menolak namun diancam oleh korban dan juga diiming-imingi uang. Usai melakukan perbuatan seks menyimpang, korban tertidur, sementara tersangka pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, tersangka keluar dari kamar mandi dan mengambil golok yang tersimpan di dapur. Tersangka kemudian menusuk korban di bagian perut, mulut, leher, mata hingga dada. Tersangka kemudian bermain handphone usai melakukan aksinya.
Tersangka melihat jasad korban dan memikirkan bagaimana cara menyembunyikannya. Tubuh korban apabila diangkat berat, sehingga tersangka berinisiatif memotong tubuh korban, ucap Herman. Tersangka A lantas mengambil golok dan mulai memutilasi korban. Tubuh korban kemudian dipotong menjadi 4 bagian, yakni badan, kepala, tangan kiri, dan kedua kaki. Setelah melakukan aksinya, tersangka mengambil uang tunai sebesar 100.000 dari dompet korban dan membeli kantong kresek hitam di warung. Kantong kresek itu digunakan oleh tersangka untuk membungkus tubuh korban yang telah dimutilasi sebelumnya. Setelah dibungkus, tersangka membuang potongan tubuh itu ke 4 lokasi berbeda yang tak jauh dari rumahnya. Dalam rekonstruksi terungkap tersangka sempat membersihkan darah korban yang ada di ruang tamu menggunakan kain dan sabun. Namun karena dirasa kurang bersih, tersangka lalu membeli cairan pembersih lantai dan pilok ke warung. Tersangka A karena masih melihat bekas bercak darah, lalu menutupi bercak darah itu di ubin dan di dinding dengan pilok warna silver, ujar Herman. Setelah seluruh rangkaian aksi kejamnya selesai, tersangka lantas menjual motor milik korban. Uang hasil penjualan itu kemudian digunakan oleh tersangka. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP. Namun lantaran tersangka masih di bawah umur, maka proses hukumnya akan mengikuti sistem peradilan anak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.